Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumi ya di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kemagnetan. Materi IPA kelas 9 semester 2 kurikulum 2013. Nanti akan ada 3 bagian dan ini adalah bagian yang pertama. Tujuan pembelajarannya: 1. Menjelaskan sifat magnet. 2. Menjelaskan cara membuat magnet. 3. Menjelaskan cara menghilangkan sifat kemagnetan. 4. Menjelaskan cara menyimpan magnet dengan benar. Untuk memahami tentang magnet, perhatikan percobaan berikut. Ada sebuah magnet dan juga ada benda-benda yang lain. Kita akan mengelompokkan benda-benda ini ke dalam bahan magnetik dan bahan non-magnetik. Bahan magnetik adalah bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan bahan non-magnetik adalah bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Pertama, dekatkan magnet dengan tembaga. Ternyata tembaga tidak menempel, berarti tembaga termasuk bahan non-magnetik. Sekarang magnet didekatkan pada karet. Ternyata karet juga tidak menempel, berarti karet juga termasuk non-magnetik. Sekarang dekatkan magnet dengan besi. Ternyata besi bisa ditarik magnet, sehingga besi termasuk benda magnetik. Lanjutnya adalah dekatkan magnet dengan baja. Ternyata baja juga menempel, berarti baja termasuk benda magnetik. Sekarang dekatkan magnet dengan plastik. Ternyata plastik tidak menempel, berarti plastik termasuk non-magnetik. Magnet dengan kayu. Ternyata kayu tidak menempel, berarti kayu juga non-magnetik. Selanjutnya magnet dengan nikel. Nikel menempel, berarti nikel magnetik. Yang terakhir, dekatkan magnet dengan kobalt. Ternyata kobalt bisa menempel, berarti kobalt termasuk bahan magnetik. Penggolongan bahan magnetik. Bahan magnetik dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah ferromagnetik, merupakan bahan-bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Paramagnetik, yaitu bahan-bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium dan platina. Yang ketiga adalah diamagnetik, merupakan bahan-bahan yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya bismut, seng, dan emas. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari logam tertentu. Ini contoh magnet. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, kutub magnet inilah yang merupakan bagian yang memiliki gaya tarik paling kuat. Kenapa disebut kutub utara dan kutub selatan? Apabila sebuah magnet digantung bebas, maka salah satu ujung akan menghadap ke utara, dan itu disebut kutub utara. Dan ujung yang lain akan menghadap ke selatan, dan disebut dengan kutub selatan. Bagaimana sifat-sifat kutub magnet? Kita pertama akan menyelidiki bagaimana apabila kutub magnetnya itu tidak sejenis didekatkan. Selatan dekatkan dengan utara, akan tarik-menarik. Sehingga kutub yang tidak sejenis bila didekatkan saling tarik-menarik. Sekarang bagaimana bila kutubnya sejenis? Nah, sama-sama utara, ternyata kutub yang sejenis bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Teori magnet. Sebuah magnet memiliki kutub utara dan selatan. Bagaimana apabila magnet itu dibagi lagi menjadi masing-masing 2? Ternyata setiap bagian akan memiliki kutub utara selatan masing-masing. Kenapa bisa demikian? Karena setiap magnet itu tersusun oleh magnet-magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer. Sehingga magnet elementer adalah magnet-magnet kecil yang menjadi penyusun suatu magnet. Nah, kita perhatikan perbedaan sebuah baja yang bersifat magnet dengan yang belum menjadi bersifat magnet atau bukan magnet. Nah, baja magnet memiliki susunan magnet elementer yang teratur, sedangkan yang bukan magnet, susunan magnet elementernya tidak teratur. Bagaimana sifat kemagnetan antara baja dengan besi? Kalau baja itu akan menjadi magnet tetap, karena magnet elementernya akan sulit berputar. Jadi kalau
baja sudah dibuat magnet, dia akan menjadi magnet tetap. Sedangkan besi, kalau sudah dibuat magnet, dia hanya bersifat sementara. Karena magnet pada besi itu, magnet elementernya mudah berputar. Ini adalah bentuk-bentuk magnet. Ada magnet batang, magnet U, silinder, magnet cincin, magnet jarum, magnet ladam, terus ada lagi magnet keping cakram. Bagaimana cara membuat magnet? Ada 3 cara. Cara yang pertama adalah cara menggosok. Yang dibutuhkan adalah besi atau baja dan sebuah magnet permanen. Nah, gunakan salah satu kutub magnet untuk menggosok besi atau baja tersebut, dan menggosoknya harus dalam satu arah, dalam arah yang sama. Tujuannya adalah untuk menata magnet-magnet elementer di dalam besi atau baja tersebut. Nah, ketika sudah menjadi magnet, maka besi atau baja tadi, ujung yang pertama tersentuh akan menjadi sejenis dengan yang menyentuh. Jadi prinsipnya, ujung yang tersentuh magnet lebih dulu akan menjadi kutub yang sejenis dengan kutub magnet yang menyentuh. Tadi yang digunakan untuk menyentuh adalah kutub utara. Sehingga tadi yang kesentuh duluan bagian sini ya. Maka ujung yang sini menjadi kutub utara dan ujung satunya menjadi kutub selatan. Kemudian bagaimana sifat kemagnetannya? Kalau benda ini merupakan besi, maka dia akan menjadi magnet sementara. Tapi bila benda ini adalah baja, dia akan menjadi magnet permanen. Kita lanjutkan cara membuat magnet yang kedua, yaitu dengan menggunakan arus listrik atau disebut elektromagnet. Yang diperlukan adalah kumparan yang berinti besi, kemudian menggunakan baterai, lalu gunakan pula benda untuk menguji, misalnya penjepit kertas. Nah, ketika sumber arus dihubungkan atau kabel ini tersambung, maka penjepit kertas akan tertarik karena kumparan ini bersifat magnet. Tapi ketika arusnya terputus seperti ini, maka penjepit kertas tidak lagi menempel karena kumparan ini tidak lagi bersifat magnet. Cara ketiga yaitu cara induksi. Induksi itu hanya mendekatkan saja. Ini dites dulu. Bahan didekatkan pada paku-paku kecil ya, ternyata tidak menempel. Kemudian sediakan magnet tetap, dekatkan pada besi tersebut. Ternyata si paku menjadi menempel. Nah, bila besi dan baja didekatkan, nih ya, tidak sampai menyentuh dengan magnet yang kuat, maka besi atau baja tadi akan menjadi magnet. Terjadinya magnet seperti inilah yang disebut induksi. Nah, setelah magnet ini dijauhkan kembali, nanti si besi tidak akan lagi bersifat magnet dan paku ini akan jatuh kembali. Kemudian bisakah sifat magnet itu hilang? Bisa, yaitu apabila yang pertama dilakukan pemanasan. Ketika magnet dipanaskan lama atau berulang-ulang, mungkin dibakar atau dijemur, nanti sifat kemagnetannya akan berkurang, bahkan bisa hilang. Kemudian yang kedua adalah pemukulan atau sering jatuh ke lantai, ini juga akan merusak sifat kemagnetan. Yang ketiga adalah menggosok dengan bolak-balik, itu juga akan mengacaukan magnet elementer di dalamnya. Yang keempat, penyimpanan yang salah. Menyimpan magnet yang salah itu juga akan menghilangkan sifat kemagnetan. Maka jangan lakukan keempat hal ini pada magnet kamu ya, karena sangat disayangkan. Kemudian bagaimana cara menyimpan magnet yang benar? Nah, dalam menyimpan magnet itu memerlukan sebuah angker atau sepotong besi tipis yang dipasang pada kutub magnet seperti ini. Tujuannya agar magnet elementer di dalamnya itu membentuk rantai yang tertutup, akan tetap teratur. Nah, untuk menyimpan 2 magnet, kamu perlu 2 angker nih, kanan dan kiri kalau magnet batang, tapi kalau magnet U cukup 1 saja. Dan dalam menatanya itu kutub yang berbeda dijajarkan ya. Tidak boleh utara dengan utara ini menempel di sini atau selatan dengan selatan, tidak boleh, tapi harus bolak-balik seperti ini menaruhnya. Biar magnet kamu awet. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih materinya. Baiklah, cukup sekian dulu belajar untuk materi kemagnetan pada bagian yang pertama. Silahkan nanti lanjut lagi ya untuk belajar pada materi
selanjutnya bagian kedua dan bagian ketiga. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kalau bermanfaat silahkan share. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.